Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Trisna Fajar Prasetyo, STMT, selaku dosen pengampu. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pengaruh penggunaan laptop terhadap aktivitas belajar bagi mahasiswa kelas 63 3A04 Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelum kami memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Harahap, selaku moderator. Kenalkan, nama saya Friska Ayruliana. Oke, selanjutnya langsung saja. Mahasiswa dan gadget kini tak terpisahkan, terutama laptop yang menjadi kebutuhan utama. Laptop memudahkan akses informasi perkuliahan dan menyelesaikan tugas dengan efektif. Namun, penggunaan berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan, gangguan fokus, dan malas berpikir. Dan rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh penggunaan laptop terhadap aktivitas belajar terhadap mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, dan variabel manakah yang paling berpengaruh. Tujuan penelitiannya mengetahui pengaruh penggunaan laptop terhadap aktivitas belajar bagi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 63 3A04 dan juga memenuhi tugas proyek PBL pada mata kuliah statistika. Dan manfaat penelitiannya adalah bagi mahasiswa diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman terhadap perkembangan perkuliahan di perguruan tinggi, serta menambahkan kesadaran mahasiswa dalam penggunaan gadget dalam hal positif. Bagi perguruan tinggi, diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penggunaan laptop oleh mahasiswa saat pembelajaran. Landasan teori, penelitian ini bermula dari mengidentifikasi permasalahan terkait penggunaan laptop pada aktivitas belajar. Melalui kajian pustaka yang mendalam, penelitian ini merumuskan kerangka teoritis dan konseptual yang relevan. Langkah selanjutnya penelitian ini metode kuantitatif dengan menggunakan SPSS versi 2.0, kemudian dilakukan pengumpulan dengan penyebaran kuesioner penelitian para mahasiswa kelas 63 3A04 Universitas Bina Sarana Informatika. Dan dengan target 37 sampel dari 40 populasi, setelahnya dilakukan pengujian data, menganalisis data, dan pembahasan dari data yang diperoleh, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, variabel penelitian. Penelitian kami memiliki 3 variabel. Masing-masing variabel terdiri dari 5 pertanyaan yang menilai berkaitan dengan pengaruh penggunaan laptop terhadap aktivitas belajar bagi mahasiswa untuk memperoleh data yang akurat. Variabel X1-nya tentang frekuensi penggunaan laptop, variabel X2 tentang jenis aktivitas belajar, variabel Y tentang dampak penggunaan laptop terhadap mahasiswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Friska. Baik, selanjutnya yaitu akan membahas tentang uji validitas. Kira-kira uji validitas itu apa sih? Jadi, uji validitas itu merupakan ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Hasil pernyataan dinyatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang dikumpulkan dengan data yang sesungguhnya pada objek yang diteliti. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji jawaban kuesioner ke dalam SPSS dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Untuk tingkat signifikan yaitu 5%. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataannya disebut valid. Ini adalah output dari hasil penelitian kami untuk X1. Berdasarkan hasil uji validitas, variabel X1 dinyatakan valid karena hal ini nilai korelasi yang didapat lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,32. Nilai R tabel disebut
Nilai R tabel tersebut ditentukan berdasarkan jumlah responden dengan menggunakan rumus N dikurangi 2. Jumlah responden yang diperlukan berdasarkan perhitungan rumus Slovin adalah 37 sampel. Maka N dikurangi 2 adalah 36 dengan tingkat signifikan lipat lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,326. Nilai R tabel tersebut ditentukan berdasarkan jumlah responden dengan menggunakan rumus N dikurangi 2. Jumlah responden yang diperlukan berdasarkan perhitungan rumus Lovin adalah 37 sampel. Maka 37 dikurangi 2 adalah 35 dengan tingkat signifikan 5% untuk uji dua arah. Berikut output uji validitas variabel X1 kami dengan 5 butir pertanyaan. Untuk pertanyaan X1.1, mendapatkan nilai R hitung 0,746 dengan R tabel 0,326 dengan hasil valid. Untuk pertanyaan X1.2 mendapatkan nilai R hitung 0,846 dan R tabel 0,326 dinyatakan valid. Untuk pertanyaan X1.3 mendapatkan nilai R hitung 0,818 dengan R tabel 0,326 dinyatakan valid dan X1.4 dengan nilai R hitung 0,838 dengan R tabel 0,326 dinyatakan valid. Yang terakhir X1.5 dengan nilai R hitung 0,803 dengan nilai R tabel 0,326 dinyatakan valid. Berikutnya, terdapat uji validitas variabel X2 dengan 5 butir pertanyaan. Untuk pertanyaan X2.1, mendapatkan nilai R hitung 0,807 dengan R tabel 0,326 dinyatakan valid. Untuk pertanyaan X2.2 dengan R hitung 0,856 dengan R tabel 0,326 dinyatakan valid. Dan butir pertanyaan ketiga X2.3 dengan R hitung 0,772 dengan R tabel 0,326 dinyatakan valid. Dengan soal butir selanjutnya yaitu X2.4 dengan nilai R hitung 0,817 dengan R tabel 0,326 hasilnya valid. Dan yang terakhir pertanyaan X2,5 dengan pertanyaan X2.5 dengan R hitung 0,837 dengan R tabel 0,326 dinyatakan valid. Dan yang terakhir yaitu uji validitas variabel Y dengan 5 butir pertanyaan. Y1 dengan R hitung 0,727 dengan R tabel 0,326 dinyatakan valid. Pertanyaan Y2 dengan nilai R hitung 0,731 dengan R tabel 0,326 dinyatakan valid. Y3 0,760 0,326 dinyatakan valid. Dengan butir pertanyaan Y4 mendapatkan nilai R hitung 0,816 dan R tabel 0,326 dinyatakan valid. Kemudian yang terakhir pertanyaan Y5 dengan nilai R hitung 0,626 dan R tabel 0,326 dinyatakan valid. Selanjutnya, terdapat uji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas instrumen itu apa? Uji reliabilitas instrumen itu digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur suatu kuesioner dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai R alfa lebih dari 0,06. Berdasarkan output berikut menunjukkan nilai Cronbach alpha pada variabel frekuensi penggunaan laptop mendapatkan nilai 0,808 dan kemudian variabel jenis aktivitas belajar sebesar 0,810 dan untuk variabel dampak penggunaan laptop terhadap mahasiswa mendapatkan nilai 0,786. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penyebaran kuesioner penelitian ini dinyatakan reliable karena mempunyai nilai Cronbach alpha lebih dari 0,06. Selanjutnya, uji asumsi klasik.
Uji normalitas merupakan uji prasyarat untuk membuktikan bahwa data yang dikumpulkan untuk regresi linier berganda terdistribusi normal. Data distribusi normal yang digunakan adalah data penelitian tidak memiliki perbedaan yang ekstrim dengan data yang lain. Terdapat dua metode. Yang pertama, metode grafik. Menggunakan grafik histogram, standarizer regresional residual yang membentuk kurva seperti lonceng dan grafik normal probability plots berdasarkan hasil output di samping. Kurva yang dihasilkan dependent dan regresional standarizer residual membentuk lonceng yang tidak memiliki kemencengan ekstrim. Di sampingnya, berdasarkan hasil output normal probability plots regression standarizer titik-titik dan titik-titik data menyebar secara cukup baik di sekitar garis diagonal meskipun terdapat beberapa titik yang sedikit menyimpang, namun data yang dihasilkan terdistribusi normal. Oke, selanjutnya yaitu ada metode Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov ini adalah suatu tes goodness of fit, artinya yaitu diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Tes ini menentukan apakah skor-skor dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari suatu populasi dengan distribusi tertentu. Nah, di sini ada ketentuannya yaitu jika SYMP seek to title lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Berdasarkan hasil output, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,675 memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, terdapat uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas dalam regresi linier berganda tidak ada hubungan dalam mempengaruhi variabel terikat. Dalam uji multikolinearitas, jika tidak ada hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat, maka model regresi linier berganda dinyatakan baik. Berdasarkan hasil uji output multikolinearitas dapat dilihat nilai tolerans variabel X1 0,521 dan X2 0,521 lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai VIP variabel X1 1,926 dan X2 1,920. 1,920 kurang dari 10. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas sehingga tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji heteroskedastisitas. Apa itu uji heteroskedastisitas? Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan dalam sampel penelitian terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau sampel bersifat homogen atau disebut juga yang sama. Untuk menguji heteroskedastisitas ada dua metode. Yang pertama ada metode grafik, yang kedua ada metode Glaser. Yang pertama metode grafik. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scatter plots menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau sampelnya bersifat homogen. Yang kedua ada metode Glaser. Berdasarkan hasil uji, dapat dilihat pada kolom SIG, variabel X1 memiliki SIG 1,000 dan variabel X2 memiliki SIG 1,000. Kedua variabel memiliki nilai SIG lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas atau sampel penelitian bersifat homogen.
Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah data penelitian menggunakan urut waktu atau time series tidak saling berkaitan dalam uji asumsi klasik. Metode yang paling digunakan adalah metode Durbin-Watson karena memberikan kemudahan dalam melakukan tabulasi dan analisa data. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungannya. Yang pertama ada DW-nya menunjukkan angka 1,763. N-nya sebesar N atau jumlah sampel sebesar 37 sampel. K-nya menunjukkan ada 2. Untuk DL-nya 1,3635. Untuk DU-nya 1,5904. Lalu bagaimana cara menghitung batas DL-nya adalah 4 dikurang DL, yaitu 4 dikurang 1,3635 yang menunjukkan hasil 2,6365. Lalu untuk menghitung batas DU-nya menggunakan rumus 4 dikurang DU, yaitu 4 dikurang 1,5904 menunjukkan hasil 2,4096. Berdasarkan grafik tabel Durbin-Watson di atas, nilai DW 1,763 berada di antara nilai DU, yaitu 1,5904 dan 4 dikurang DU sama dengan 2,4096. Hasil ini menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi dan artinya bahwa data yang digunakan terbebas dari gangguan pada periode sebelumnya. Berikut adalah hasil dari tabel Durbin-Watson-nya. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Uji regresi linear berganda mencangkup 4 uji. Yang pertama ada uji regresi, yang kedua ada uji T, yang ketiga ada uji F, dan yang keempat ada uji determinasi. Yang pertama, saya akan menerangkan uji regresi. Nilai konstan sebesar 6,988 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan X2 dampak penggunaan laptop terhadap mahasiswa atau variabel Y sebesar 6,988. Nilai variabel X1 sebesar 0,778 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka dampak penggunaan laptop terhadap mahasiswa atau variabel Y akan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Lalu nilai variabel X2 sebesar negatif 0,194 dan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka dampak penggunaan laptop terhadap mahasiswa atau variabel Y akan menurun dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji T. Nilai T hitung variabel X1 sebesar 4,215, lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 1,68709, dan SIG lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 atau frekuensi penggunaan laptop berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y, yaitu dampak penggunaan laptop pada mahasiswa. Nilai T hitung variabel X2 sebesar negatif 1,052, lebih besar dari T tabel 1,68709 dan SIG lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 atau jenis aktivitas belajar berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Y atau dampak penggunaan laptop terhadap mahasiswa.
Next. Yang ketiga ada uji F. Nilai F hitung sebesar 12,227 lebih besar dari F table. Dapat dilihat pada tabel F. Sebesar 3,25. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas atau frekuensi penggunaan laptop dan jenis aktivitas belajar berpengaruh simultan terhadap variabel terikat atau dampak penggunaan laptop terhadap mahasiswa. Yang terakhir ada uji determinasi. Pada kolom R² terdapat nilai sebesar 0,418 jika dikonversi ke presentasi menjadi 41,8%. Maka sumbangan frekuensi penggunaan laptop dan jenis aktivitas belajar dalam mempengaruhi variabel dampak penggunaan laptop terhadap mahasiswa memberikan nilai sebesar 41,8%. Kemudian 58,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.